Trump langsung gerak cepat. Mimpi Prabowo terganjal, warisan Jokowi. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto memiliki perhatian yang besar terhadap kedaulatan warganya. Prabowo, misalnya, tidak terlalu bangga dengan status sebagai negara G20 kalau masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Apakah kita sadar kalau kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Kata Prabowo saat berpidato dalam pelantikan Presiden 20 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Trump memiliki pandangan yang lebih ekstrim. Trump adalah antitesis dari politik AS yang selama ini didominasi oleh kalangan liberal. Dia menggambarkan pelantikannya sebagai momentum penting dalam sejarah. Hal ini sejalan dengan retorika kampanyenya yang berulang kali ingin mengembalikan kejayaan Amerika, Make America Great Again. Zaman keemasan Amerika dimulai sekarang. Mulai hari ini negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia. Kendati memiliki fokus yang sama, Trump dan Prabowo lahir dalam situasi politik yang berbeda. Trump adalah antitesis dari Presiden AS sebelumnya, Joe Biden. Trump adalah politikus Partai Republik yang dikenal dengan ide-ide populis dan konservatif. Dia seringkali menyalahkan Biden dalam berbagai macam kesempatan. Sementara itu, Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, terpilih sebagai presiden dalam proses politik yang cukup rumit. Isu perpecahan hingga pelanggaran konstitusi menggelinding cukup kuat pada Pilpres 2024. Adapun, Prabowo sendiri dulunya adalah oposisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Namun pada tahun 2019, Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menariknya, pada Pilpres 2024, Prabowo berkolaborasi dengan putra sulung Presiden ke-7 Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Mereka memenangkan kontestasi. Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 dan dalam beberapa kesempatan mengakui sebagai bagian dari politik keberlanjutannya Jokowi, termasuk soal ibu kota negara, IKN, Nusantara. Kebangkitan populisme Trump. Pelantikan Donald Trump menjadi titik balik politik AS. Perhatian besar Trump terhadap isu Amerika tercermin dari kebijakan-kebijakan populis yang memicu kontroversi. Suami Melanie Jack Knafs alias Melania Trump itu telah secara terang-terangan menabrak semua konsensus global yang dinilai merugikan AS. Dia tidak segan mengenakan tarif tinggi dan mengeluarkan ancaman bagi negara manapun yang telah maupun berpotensi merugikan kepentingan AS. Menariknya, gertakan Trump juga bukan isapan jempol semata. Pasalnya, tidak sampai sehari usai dilantik sebagai presiden menggantikan Joe Biden, Trump langsung mengeluarkan kebijakan yang bikin geleng-geleng kepala. Trump, misalnya, secara terbuka memulai menabuh genderang perang tarif. Kali ini bukan hanya Cina, tetapi tetangganya, Kanada yang diancam dengan tarif sebesar 25%. Kami berpikir dalam hal tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada, karena mereka mengizinkan banyak orang. Saya pikir kami akan melakukannya pada tanggal 1 Februari, ujar Trump. Ancang-ancang perang tarif yang dilakukan Trump itu mengingatkan kepada peristiwa serupa 6-7 tahun lalu. Saat itu, Trump menjabat presiden untuk periode 1. Perang tarif terjadi antara Cina dan AS. Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk Cina. Cina membalasnya. Hanya saja, korban dari perang dagang antara AS dan Cina, tidak hanya keduanya negara, tetapi tatanan ekonomi dan global pada waktu itu. Terjadi relokasi industri besar-besaran. Perusahaan AS keluar Cina. Vietnam ketiban berkah. Di sisi lain, supply chain atau rantai pasok global juga terganggu. Kondisi itu memicu Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional memangkas proyeksi ekonomi pada tahun 2018 hingga 2019. Alhasil, banyak negara yang tumbuh di luar ekspektasi. Indonesia, misalnya, pada tahun itu hanya tumbuh di kisaran 5,17%. Selain potensi pecahnya trade war jilid 2, kebijakan lain Trump yang memutuskan keluar dari WHO dan menarik diri dari Paris Agreement juga memicu ketidakpastian mengenai konsensus yang telah dicapai sebelumnya. Suka tidak suka,
AS adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Komitmen AS dalam aksi kerjasama global untuk mengatasi perubahan iklim sangat diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius. Namun, penarikan diri AS dalam konsensus tersebut memunculkan spekulasi mengenai masa depan upaya mengatasi perubahan iklim, termasuk langkah sejumlah negara yang sebelumnya telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi tujuan tersebut. Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kami sendiri sementara Cina mencemari lingkungan tanpa hukuman, jelas Trump. Posisi politik Prabowo. Jika Trump leluasa merealisasikan ide-ide nekatnya, pilihan Prabowo untuk melanjutkan program pendahulunya berbuntut panjang. Apalagi, pendahulu Prabowo, Jokowi, menyisakan ruang fiskal yang masih sangat terbatas untuk membiayai program-program utama pemerintahan Prabowo seperti makan siang gratis. Sekadar catatan, total outstanding utang pemerintah per November 2024 mencapai Rp8.680,13 triliun, kemungkinan angkanya bertambah pada akhir 2024. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, pada tahun 2024 5% atau PDB nominal di posisi Rp21.932 triliun. Dengan posisi total utang dan PDB nominal tersebut, rasio utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp395. Sementara itu, warisan rasio pajak pemerintahan Jokowi ke Prabowo hanya di kisaran 10%. Tidak ayal dengan kapasitas fiskal yang sangat terbatas itu, riuh rendah konsolidasi politik, kenaikan PPN, polemik kepilitan Sritex, makan bergizi gratis hingga kebijakan, kencangkan ikat pinggang, alias penghematan anggaran mewarnai 100 hari pertama pemerintah Prabowo Gibran. Publik sejatinya menaruh ekspektasi cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi, janji pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas partai parlemen, kecuali PD Perjuangan, PDIP, cukup ambisius. Mereka ingin mengerek pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Namun alih-alih ingin bergerak cepat mengejar target pertumbuhan 8%, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran justru diliputi ketidakpastian. Proses konsolidasi politik belum tuntas. Di sisi lain, Prabowo juga dihadapkan pada kondisi yang serba dilematis. Kepilitan Sritex telah mengancam puluhan ribu buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Sementara itu, terbatasnya ruang fiskal memaksa pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan langkah penghematan dengan memangkas anggaran daerah. Total lebih dari Rp300 triliun anggaran yang akan dihemat dari kebijakan Prabowo tersebut. Menginstruksikan efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun, ditertulis dalam Impres Januari 2025, dikutip pada Jumat, 24 Januari 2025. Tentu ada konsekuensi di balik pemangkasan anggaran tersebut. Belum lagi masalah program makan bergizi gratis, komposisi kabinet yang gemuk, kebijakan warisan Jokowi seperti IKN dan berbagai pungutan baru, konflik antara Jokowi dan PDIP, hingga proses konsolidasi politik yang belum sepenuhnya usai masih menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo. Pemerintahan Prabowo jelas tidak efektif, selain penempatan tokoh di kabinet yang tidak sesuai kapasitas, bahkan mengesankan tidak punya etos kerja yang diperlukan negara, kata pengamat politik Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah. Hal senada juga diungkapkan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN, Lili Romli. Lili menyoroti komposisi kabinet gemuk Prabowo Gibran. Dia menganggap bahwa kabinet gemuk membuat gerak pemerintahan Prabowo tidak efektif dan efisien. Program dari pemerintahan sebelumnya yang menyedot anggaran besar perlu dievaluasi, terutama kebijakan yang tidak pro-rakyat dan mengusik keadilan. Sejauh ini koalisi pendukung Prabowo Gibran menguasai hampir 81% kursi parlemen. Pada Pilkada 2024 lalu, koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang tergabung dalam Kimplas juga dipastikan menguasai seluruh daerah strategis. Di Jawa, mereka menguasai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kimplas juga memenangkan Pilkada di Sumatera Utara. Secara statistik, pemerintahan Prabowo cukup kuat, bahkan sangat kuat. Parlemen nyaris didominasi oleh partai pendukung pemerintahan.
Apalagi kalau pertemuan Prabowo, Megawati terrealisasi, dan pada akhirnya PDIP juga ikut bergabung ke lingkaran kekuasaan. Posisi Prabowo semakin kuat. Dia tidak memiliki oposisi. Akan tetapi, kekuatan politik yang begitu besar tidak sepenuhnya menjamin program Prabowo berjalan mulus. Kesadaran dari civil society yang menguat dan seringkali membuat pemerintah terkadang harus menunda atau mengubah alur kebijakan. Rencana kenaikan PPN 12%, yang kemudian hanya dikenakan kepada barang mewah dan polemik proyek strategis nasional adalah contoh. Kebijakan ini lahir dari pemerintahan Jokowi dan eksesnya ditanggung oleh pemerintahan Prabowo. Banyak warisan Jokowi yang menghambat. Prabowo sendiri belum terlihat berani untuk mengambil langkah untuk bebas dari intervensi Jokowi, kata Denny. Wajahku ayun ingin melaju, tapi beban masa lalu mengikatku. Janjiku ucap suara menggema, namun warisan ini masih membayangi kita. Angin berbisik, waktu bergulir, harapan tinggi tapi jalannya berliku. Aku di sini berdiri tegak, menatap esok yang penuh teka-teki. Cepat namun jalan terjauh, beban sejarah janji yang terjalin. Mimpi besar tapi ruangnya sempit, haruskah aku tetap diam atau melawan arus ini? Ada harapan, ada beban fiskal menjerit, janji terpendam di antara pilihan, di antara suara menimbang masa depan atau setia pada sejarah. Angin berisik, waktu bergulir, harapan tinggi tapi jalannya berliku. Aku di sini berdiri tegak, aku di sini berdiri. Akurat cepat, namun jalan terjauh, beban sejarah janji yang terjalin. Mimpi besar tapi ruangnya sempit, haruskah aku tetap diam atau melawan arus ini? Gerak cepat namun jalan terjauh, beban sejarah janji yang terjalin. Mimpi besar tapi ruangnya sempit, haruskah aku tetap diam atau melawan arus ini? Fiskal mencari janji terpendam di antara pilihan, di antara suara menimbang masa depan atau setia pada sejarah. Atau melawan arus ini. Cepat namun jalan terjauh, beban sejarah janji yang terjalin. Mimpi besar tapi ruangnya sempit, haruskah aku tetap diam atau melawan arus ini? Aku ayun ingin melaju, tapi bayang masa lalu masih mengikutiku. Aku bertanya, aku mencari, di mana kebebasan untuk mimpi ini? Lawan arus ini. Langkahku maju, ingin melaju, tapi bayang masa lalu masih mengikutiku. Aku bertanya, aku mencari, di mana kebebasan untuk mimpi